Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu 12 hal yang menyebabkan siksa kubur. Semua ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta uraian dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mari kita simak dengan seksama, karena dengan mengetahui dan memahami ini, insya Allah bisa menyelamatkan kita dari azab kubur yang sangat mengerikan. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. 1. Sholat, namun lalai. Pertama, sholat yang dilakukan namun dengan kelalaian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya." Surah Al-Maun, ayat 4 dan 5. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Namun, banyak orang yang melaksanakan sholat tanpa khusyuk dan tanpa merenung. Bahkan terkadang, sholat dilakukan dengan terburu-buru atau sekadar formalitas. Padahal menyadari bahwa sholat kita adalah menghadap Zat yang menguasai dan memiliki kehidupan dan kematian kita. Di zaman sekarang, banyak orang yang sibuk dengan duniawi sehingga sholatnya menjadi terburu-buru, kadang bahkan di tengah kesibukan bisnis, pekerjaan atau sekolah. Sikap seperti ini bisa menyebabkan kita lalai dalam memenuhi hak Allah. Akibatnya, kita berisiko mendapatkan siksa kubur. Lantas masih pantaskah kita mengeluh kepada Allah meminta hak kita, sementara kita menghadap dan memberikan hak Allah pun tak sepenuh hati? 2. Membaca Al-Quran tapi melupakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berkata Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Surah Al-Furqan, ayat 30. Membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia, tetapi jika kita hanya membaca tanpa mempelajari, mengingat atau bahkan mengamalkannya, maka itu adalah sebuah kelalaian. Ini bisa menyebabkan kita jauh dari petunjuk Allah dan berisiko mendapatkan siksa kubur. Seringkali, kita membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan atau saat ada peringatan tertentu. Namun setelah itu, kita melupakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Padahal, setiap ayat mengandung hikmah dan petunjuk hidup yang seharusnya kita amalkan dalam hidup kita, karena sudah jelas Al-Quran adalah petunjuk sempurna bagi kita umat manusia. 3. Tidak bersuci setelah buang air kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bersucilah setelah buang air kecil, karena sebagian besar siksa kubur disebabkan oleh hal ini." Hadis riwayat Abu Hurairah. Kesucian adalah bagian penting dari agama Islam, maka sadarkah kita saat mempelajari ilmu fikih di bagian awal permulaan pembahasan adalah tentang bersuci? Jika seseorang tidak menjaga kebersihan diri setelah buang air kecil, hal ini bisa menjadi penyebab siksa kubur. Ini termasuk dalam hal-hal yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar di sisi Allah. Di zaman modern, seringkali kita tidak menganggap penting cara bersuci yang benar setelah buang air kecil, atau bahkan terburu-buru sehingga tidak menjaga kebersihan dengan baik. Padahal, dalam Islam, ini adalah masalah yang sangat penting. Al-Fakir ingin mengingatkan bagi diri pribadi dan saudara-saudara muslim khususnya, terutama ketika buang air kecil di toilet umum untuk memperhatikan cipratan air kencing yang akan membahayakan diri kita kelak. 4. Berkata bohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu membawa kepada perbuatan fasik, dan fasik itu membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata bohong adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Kebohongan tidak hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga bisa menyebabkan siksa kubur bagi orang yang melakukannya secara terus-menerus. Di dunia sekarang, kita sering mendengar kebohongan dalam berbagai bentuk, baik di media sosial, politik, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Kebohongan ini merusak kepercayaan dan membahayakan keselamatan kita di akhirat. Ingat, kebohongan adalah pangkal dosa dan tidak ada satu dosa yang diperbuat membawa kebaikan bagi pelakunya. 5. Tidak membayar zakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih." Surah At-Taubah, ayat 34. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.
Jika seseorang sengaja tidak membayar zakat, mereka akan mendapatkan azab, salah satunya adalah siksa kubur. Meskipun zakat adalah kewajiban, banyak orang yang menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban ini. Padahal, dengan membayar zakat, kita tidak hanya membersihkan harta kita dan membahagiakan saudara-saudara kita para mustahik zakat, tetapi juga mendapatkan perlindungan dari siksa kubur. 6. Pola hidup berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudara-saudara syaitan. Surah Al-Isra, ayat 27. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam makanan, pakaian, maupun gaya hidup. Pola hidup berlebih-lebihan bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesombongan dan kelalaian terhadap Allah. Di dunia modern saat ini, kita sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif, selalu ingin lebih, dan lebih. Ini adalah sikap yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan hidup sederhana dan bijaksana. Ingatlah wahai saudaraku, sangat jelas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Semoga kita selalu dikarunia kewarasan untuk selalu bisa membedakan dua hal tersebut. 7. Makan harta riba. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Surah An-Nisa, ayat 29. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Makan harta riba adalah dosa besar yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan siksa kubur yang pedih. Di zaman sekarang, praktik riba seringkali tersembunyi dalam bentuk bunga kredit, pinjaman online, atau bahkan transaksi sehari-hari. Tanpa disadari, banyak orang terjebak dalam riba, yang bisa mendatangkan akibat buruk di alam barzakh maupun di akhirat. Yakinlah, tidak ada satupun unsur kebaikan dalam riba, sebaliknya akan menjerumuskan kita ke dalam lubang kerugian yang sangat nadir. 8. Memfitnah sesama saudara muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang lebih buruk daripada memfitnah seorang muslim yang tidak bersalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah adalah tuduhan palsu dan keji yang bisa merusak kehidupan seseorang. Dalam Islam, ini adalah dosa besar yang bisa mengundang siksa kubur. Fitnah di zaman sekarang bisa terjadi melalui media sosial, di mana informasi yang tidak benar dengan mudah menyebar. Ini merusak reputasi seseorang dan bisa menyebabkan kerusakan sosial yang besar. Semoga kita senantiasa dijaga Allah dari segala macam fitnah dunia dan akhirat. 9. Khianat terhadap amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Amanah adalah kewajiban yang harus dijaga. Jika seseorang mengkhianati amanah, misalnya dalam pekerjaan atau hubungan, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia modern, banyak orang yang khianat terhadap tugasnya, baik dalam pekerjaan, politik, atau bahkan dalam keluarga. Ini merusak kepercayaan dan berpotensi membawa kepada siksa kubur. Dan ya, kita saat ini sedang mengalaminya dan menghadapinya. 10. Enggan menolong sesama muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Menolong sesama muslim adalah perintah yang jelas dalam Islam. Jika seseorang enggan membantu saudaranya yang membutuhkan, maka dia berisiko mendapatkan siksa kubur. Di dunia modern, banyak orang lebih fokus pada diri sendiri dan kurang peduli terhadap orang lain. Padahal, membantu sesama adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dan jika kita sadar diri membantu orang karena Allah, yakinlah bahwa Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan dengan balasan yang tidak kita duga sekalipun. 11. Minum khamr atau mabuk, zina dan membunuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, khamr adalah ibu dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berzina, maka ia akan mendapat siksa yang pedih. Hadis riwayat Bukhari. Minum khamr, atau alkohol, zina, dan membunuh adalah dosa besar dalam Islam. Semua perbuatan ini berisiko mengundang siksa kubur yang sangat pedih. Di zaman sekarang, perbuatan seperti mabuk, zina, dan kekerasan sering terjadi. Hal ini bisa merusak moral dan menyebabkan kesengsaraan di dunia maupun akhirat. Yang lebih menyedihkan dan mengkhawatirkan, begitu banyak manusia yang sudah tidak punya urat malu memamerkan kegiatan tersebut demi eksistensi dan pengakuan publik.
Nauzubillah, summa nauzubillah. 12. Korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang merusak sistem sosial dan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka yang mengkhianati amanah akan mendapat siksa yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam siksa kubur. Di banyak negara terutama di Indonesia, korupsi merajalela, dari pejabat pemerintah hingga pelaku bisnis. Perbuatan ini tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga berdampak buruk bagi pelakunya di akhirat. Dan yang masih hangat adalah korupsi triliunan rupiah dan hanya diganjar penjara 6,5 tahun. Jangan salahkan Allah kelak jika musibah, bala dan bencana akan menghantam negeri tercinta ini bertubi-tubi karena kelakuan para pejabat negara yang bejat dan tidak berakal. Nah, sahabat semua, itulah 12 hal yang dapat menyebabkan siksa kubur, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Semoga kita semua dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan selalu berusaha menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas lillahi ta'ala, guna kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang berkah dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.